Soal nomor 1, diketahui garis K dan garis L sejajar seperti pada gambar. AC sama dengan 26 cm dan tan theta sama dengan 5/12. Tentukanlah panjang AB. Nah, ini kan tan tetanya sudah diketahui toh, 5/12. Nah, 5/12 ini sama dengan depan per samping. Nah, terus kita cari sin tetanya. Nah, sin theta kan itu D per ME, DE per ME. Nah, D itu depan per miring. Nah, depannya kan udah diketahui 5. Nah, terus kita tinggal cari miringnya. Nah, cara cari miringnya yaitu ME sama dengan akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 25 plus 144. Nah, dengan akar 169. Nah, akar 169 yaitu 13. Selanjutnya kita cari panjang AB. Nah, kita pakai rumus sinus ya teman-teman. AB per sin theta sama dengan AC per sin B. AB-nya belum diketahui, jadi kita tulis lagi AB per sin theta-nya yaitu tadi 5/13 sama dengan AC-nya yaitu 26 per sin B-nya yaitu 30 derajat. AB per 5/13 sama dengan 26. Nah, sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi kita kali silang, jadi AB kali setengah sama dengan 26 dikali 5/13. AB sama dengan 26 kali 5/13 per setengah. Terus 26 dikali 5 yaitu 130/13 per setengah sama dengan 10 dikali 2/1 sama dengan 10 kali 2 yaitu 20, jadi 20/1 sama dengan 20 cm. Soal nomor 2, perhatikan gambar segi 4 PQRS. Tentukanlah panjang QR. Nah, pertama kita menggunakan rumus kosinus. QS kuadrat sama dengan PS kuadrat plus PT kuadrat min 2 kali PS kali PT kali cos P. QS kuadrat sama dengan PS itu 6 plus PT-nya yaitu 8 min 2 kali 6 kali 8 cos 60 derajat. QS kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat min 2 sama 2 ini kita coret, jadi QS kuadrat sama dengan 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 8 kuadrat yaitu 64 min 6 kali 8 yaitu 48. QS kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 yaitu 100 min 48. QS kuadrat sama dengan 52. Lalu kita akar, jadi QS sama dengan akar 52, QS sama dengan akar 4 kali 13. Lalu kita sederhanakan menjadi QS sama dengan 2 akar 13. Lalu kita lanjut menggunakan rumus sinus. QR per sin S sama dengan QS per sin R. QR-nya belum diketahui, kita tulis lagi QR per sin S yaitu 30 derajat sama dengan QS-nya yaitu 2 akar 13 per sin R-nya yaitu 60 derajat. QR per sin 30 derajat yaitu setengah sama dengan 2 akar 13 per sin 60 derajat yaitu 2,5 akar 3. Lalu kita kali silang, jadi QR kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 13 dikali setengah. 2 sama 2 ini kita coret, jadi QR sama dengan akar 13 per setengah akar 3. QR sama dengan akar 13 per akar 3 per 2. QR sama dengan akar 3 dikali 2 per akar 3. QR sama dengan kita kalikan jadi 2 akar 13 per akar 3, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3.
Hasilnya yaitu GR sama dengan 2 akar 39/3. Soal nomor 3, tentukanlah panjang AD. Kita pakai rumus sinus ya. AD per sin C sama dengan CD per sin A. AD-nya belum diketahui, jadi kita tulis lagi per sin C-nya itu 60 derajat sama dengan CD-nya yaitu 12 per sin A-nya yaitu sin 60 derajat. AD per sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 sama dengan 12 per setengah akar 3. Lalu kita kali silang, AD kali setengah akar 3 sama dengan 12 kali setengah akar 3. AD sama dengan 12 kali setengah akar 3 per setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 sama setengah akar 3 kita coret, jadi hasilnya yaitu AD sama dengan 12 cm. Soal nomor 4, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 15 cm, BC sama dengan 14 cm, dan AC sama dengan 13 cm. Tentukanlah nilai dari sin C. Nah, kita pakai rumus kosinus. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2F plus B kuadrat min 2 kali A kali B cos C. Nah, C kuadratnya ini kita diketahui 15 kuadrat sama dengan 14 kuadrat plus 13 kuadrat min 2 kali 14 kali 13 cos C. 15 kuadrat yaitu 225 sama dengan 14 kuadrat yaitu 169 ditambah 13 kuadrat yaitu 196 min 2 kali 14 kali 13 yaitu 364 kali cos C. Lalu kita pindah ruas jadi 364 kali cos C sama dengan 169 ditambah 196 dikurangi 225. 364 kali cos C sama dengan 140. Cos C sama dengan 140 per 364. Kita bagi dengan 25. Kita bagi 25. Hasilnya yaitu 5 per 13. Nah, 5 per 13 yaitu 5-nya yaitu samping, 13-nya yaitu miring. Nah, terus kita akan mencari depan. Depannya kan dicari toh. Nah, kita cari depan sama dengan akar 13 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144. Akar 144 yaitu 12. Nah, depannya kan kita sudah diketahui 12. Jadi sin C sama dengan depan per miring yaitu 12 per 13. Soal nomor 5, perhatikan gambar tersebut. Jika sin theta sama dengan 4/5, maka panjang BC. Pertama kita pakai rumus sinus. BD per sin A sama dengan AB per sin D. BD per sin A 60 derajat sama dengan AB-nya yaitu 2 akar 6 per sin D-nya yaitu 45 derajat. BD per setengah akar 3 sama dengan 2 akar 6 per setengah akar 2. Lalu kita kali silang. Jadi BD kali setengah akar 2 sama dengan 2 akar 6 dikali setengah akar 3. BD sama dengan 2 akar 6 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. 2 sama 2 ini kita coret jadi sama dengan akar 18 per setengah akar 2. Akar 18 per akar 2 per 2 sama dengan akar 18 kali 2 per 12 per akar 2 sama dengan akar 9 kali 2. Akar 9 itu 3, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, terus kita cari cos theta. Nah, sin theta-nya kan udah diketahui 4/5. Nah, 4-nya itu depan, 5-nya itu miring. Nah, kalau cos theta yaitu samping per miring. Nah, miringnya kan udah diketahui ini 5. Jadi kita tinggal cari sampingnya, yaitu akar 5 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan akar 25 min 16 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 ini adalah 3. Jadi cos theta yaitu 3/5. Lanjut kita cari panjang BC.
Panjang BC adalah BC kuadrat sama dengan BD kuadrat plus CD kuadrat min 2 kali BD kali CD kali cos D. BC kuadrat sama dengan BD-nya itu 6 kuadrat plus CD kuadrat yaitu 10 kuadrat min 2 kali 6 kali 10 cos D-nya yaitu 3/5. Cos D-nya itu cos theta ya. Lalu 10 sama 5 kita coret jadi 2. Jadi BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 100 kurangi 72. BC kuadrat sama dengan 136 dikurangi 72. BC kuadrat sama dengan 64. Ini kita akar, jadi BC sama dengan akar 64. Akar 64 yaitu 8 cm. Jadi jawabannya yaitu panjang BC adalah 8 cm. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jika luas segi 4 ABCD yaitu 17 akar 3 cm kuadrat, tentukanlah nilai tan theta. Nah, pertama kita cari keliling, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 7, hasilnya itu 20. Lalu kita cari sisi sama dengan setengah kali K sama dengan setengah, karena tadi 20 jadi setengahnya 20 itu 10. Lalu kita cari luas sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min C. S-nya yaitu 10 kali kurung S-nya 10, A-nya itu 5, jadi 10 min 5, 10 min 8, 10 min 7. Sama dengan 10, 10 kurangi 5, 5, 10 kurangi 8, 2, 10 dikurangi 7, 3. Jadi akar 300 sama dengan akar 100 kali 3. Nah, kita sederhanakan jadi 10 akar 3. Lalu kita cari luas BCD sama dengan 17 akar 3 min 10 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Terakhir kita cari luas sama dengan setengah akar BD setengah kali BD kali CD kali sin theta. Luasnya yaitu 7 akar 3 sama dengan setengah BD-nya yaitu 7, CD-nya itu 4 sin theta. Lalu 2 sama 4 kita coret jadi 2. Jadi 7 akar 3 sama dengan 14 kali sin theta. Sin theta sama dengan 7 akar 3 per 14. 7 sama 14 kita coret jadi 2. Jadi sin theta sama dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 kalau disederhanakan jadi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 kalau sin theta itu 60 derajat. Jadi kalau tan theta 60 derajat yaitu akar 3. Jadi hasilnya yaitu akar 3. Soal terakhir nomor 7, sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 8 dengan arah 030 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 6 jam bergerak. Pukul 13 kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 21. Kecepatan rata-rata kapal 60 mil atau jam. Tentukan jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Ini semisal kalau digambar jadi seperti ini. Terus kita cari jarak AB sama dengan kecepatan kali W, yaitu waktu. Sama dengan kecepatan 60 kali waktunya 6, jadi 360 jam. Lalu jarak BC sama dengan K kali W. 60 dikali 8 hasilnya 480 jam. Lalu kita cari panjang, kita cari jarak tempuh. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 kali AB kali BC kali cos 60 derajat. AC kuadrat sama dengan AB-nya yaitu 360 kuadrat plus BC-nya itu 480 kuadrat min 2 kali 360 kali 480 kali setengah. 2 sama 2 kita coret jadi AC kuadrat sama dengan 129.600 tambah 230.400 min 172.800. AC sama dengan akar 187.200.
Lalu kalau disederhanakan jadi AC sama dengan 14.400 kali 13, hasilnya yaitu 120 akar 13 mil.